Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus dan ibu-ibu jamaah yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan karunia panjang usia yang barokah, sehat walafiat yang penuh berkah dan manfaat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Aminnya beda ya Bu ya. Kalau dengan dompet aminnya semangat, alhamdulillah. Ya memang kita harus banyak meminta kepada Allah, karena Allah sangat menyukai hambanya. Bahkan hal terkecil kita minta ke Allah. Contoh hilang sendal, ya Allah sendal saya kemana? Contoh hilang sendok, ya Allah sendok saya banyak pada kemana? Setiap hembusan napasnya selalu mengingat Allah, karena Allah yang punya segalanya, maka pantas kita meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan inilah jalan kita mendapatkan husnul khotimah, bahagia lahir batin, selamat dunia sampai akhirat, bisa masuk dengan orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, keimanan yang tertanam di dalam dada sehingga mengantarkan kita duduk bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat pahala kebaikan oleh Allah dan menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih tercinta, panutan seluruh manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tidak terasa sudah memasuki bulan Sya'ban, tanggal 6 ya Bu ya. Tanggal 6 Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu keterangan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rojaba syahrullah wa inna sya'bana syahri wa inna ramadana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan sesungguhnya Ramadan adalah bulannya umat-umatku. Kenapa Rasulullah menyebutkan Sya'ban adalah bulanku? Sebab
diturunkannya ayat perintah sholawat surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56 isinya tentang perintah bersolawat turunnya di bulan Sya'ban ini. Dan Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun di bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bulan Sya'ban adalah gerbang menuju bulan yang paling istimewa, menuju bulan yang paling mulia, menuju bulan yang paling agung, yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya, kedatangannya oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bahkan yang kangen datangnya Ramadan bukan hanya orang Islam, orang yang non-muslim pun kangen datangnya bulan Ramadan. Apalagi yang ahli-ahli bisnis ya Bu ya, cicih-cicih, kokoh-kokoh, wah laris dagangannya karena para saudagar, para ahli sodako memborong sembakonya untuk membagikan THR ke karyawannya. Betul apa betul Bu? Berkah Ramadan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa kembali dengan bulan Sya'ban yang mulia. Maka mari kita isi bulan Sya'ban mulia ini dengan berbagai macam amal kebaikan untuk mempersiapkan lahir batin kita, untuk mempersiapkan ruhani kita agar masuk ke Ramadan kita sudah betul-betul siap fisik, siap lahir, siap batin mengisi Ramadan dengan ibadah yang sesempurnanya insya Allah. Makanya ibu-ibu, di antara amalan untuk mengisi bulan Sya'ban yang mulia adalah di antaranya dengan memperbanyak puasa sunnah. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, kebanyakan umatku melupakan mulianya bulan Sya'ban, padahal Sya'ban itu mulia. Rajab mulia, Sya'ban pun mulia, Ramadan lebih mulia. Berhubung bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya perintah sholawat, maka lebih istimewakan lagi bulan Sya'ban ini dengan lebih semangat membaca sholawat. Boleh ini kita sholawatan dulu Bu? Boleh tidak? Yo, biar tidak ngantuk ya. Insya Allah orang yang hidupnya banyak bersholawat akan selalu dilimpahi berkah oleh Allah. Karena sholawat adalah jalan singkat meraih ridho Allah. Dengan sholawat jalan singkat dikabulnya segala hajat dunia akhirat. Dengan sholawat adalah jalan singkat meraih ampunan, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Salatullah salamullah
di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu mau diakui jadi umatnya Rasulullah? Mau nanti di hari kiamat dipanggil dengan panggilan cinta oleh Rasulullah? Mau di dalam surga duduk bersama dengan Rasulullah? Sudah berapa kali sholawatnya kita dalam satu hari? Sudah sampai 10.000 kalikah setiap hari? Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini sarana kita menaikkan rasa mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah saya lihat ibu-ibu di sini masih muda-muda, masih glowing. Kira-kira usianya masih 29 tahun ya Bu ya? Maksudnya dikali 2 Bu. Jadi kalau masalah usia tidak ada yang tahu, entah ibu duluan, entah saya belakangan, atau sebaliknya lah, saya belakangan, ibu duluan. Kita menginginkan selamat dunia, selamat akhirat, di akhirat bisa diakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apalagi yang kita perjuangkan, apalagi yang kita harus bela-belain, kecuali amal, mempersiapkan amal setelah kita meninggal. Betul tidak Bu? Untuk urusan dunia saja kadang kita suka memaksakan. Malah kalau emak-emak, tapi bukan di sini ya, di sana jauh, tidak punya rumah, maksain nyicil agar bisa punya rumah. Tidak punya motor, maksain nyicil agar punya motor. Tidak punya mobil, maksain nyicil agar punya mobil. Apalagi mau lebaran, dunia emak-emak sudah terbayang. Ini lebarannya belum Bu, belum, Ramadan aja belum. Tupperware sudah masuk list barang-barang yang harus dibeli lebaran 2023. Ganti Tupperware, ganti sofa, ganti horden, baju 6 setel, nastar 15 toples, peyek 20 toples. Hari pertama menu bakso, hari kedua menu soto. Masya Allah. Padahal puasanya belum loh Bu. Dalam hal dunia saja kita suka bela-belain, maksa-maksain, apalagi dalam hal akhirat kita harus lebih memaksakan, ya Bu. Karena kalau dalam hal kebaikan nanti Allah bisa karena biasa. Kita ingin diakui umat Nabi, kita hidup ingin selalu diberkahi, ingin ditolong Allah kalau sedang ada dalam masalah, ingin diampuni ketika kita berbuat dosa, meninggal ingin mendapatkan husnul khotimah. Maka sholawatnya sudah kuat berapa kali kita dalam satu hari? Kalau usia-usia kita sudah lebih dari 30 tahun, 35 tahun, bahkan sudah kepala 4, maka harus memaksakan satu hari minimal sholawat 1000 kali. Yang pendek saja Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah terbiasa 1000 kali itu paling 6-7 menit. Dan nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau ditinggalkan ada yang mengganjal. Aduh, saya hari ini belum baca apa ya. Seperti layaknya ibu-ibu ahli Al-Quran. Setiap hari tadarus Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Luar biasa. Kalau ahli tahsin beda Bu Ketua. Kalau ahli kepengajian tahsin beda, 1 hari targetnya 1 juz. Tapi kalau yang jarang baca Al-Quran, pegang Al-Quran aja bulan Ramadan, itu pun minggu pertama, karena minggu kedua sudah sibuk dengan nastar, bikin selai pisang, bikin selai nanas. Itu kalau ditanya, ibu, dalam 1 hari 1 malam namanya emak-emak seluruh dunia sibuk semua. Betul apa betul? Betul katanya. Tapi ingat ibu, kita ingin hidup diridhoi Allah, ingin hidup selalu ditolong oleh Allah, maka usahakan sesibuk apapun, jangan mengkambing hitamkan pekerjaan rumah tangga sampai kita tidak bisa baca Al-Quran. Meskipun 1 hari 1 ayat katanya, ya lumayan 1 ayat juga yang penting mau ngaji, karena 1 ayat pun itu firman Allah, 1 huruf Al-Quran 10 kali lipat kebaikan yang Allah berikan. Itulah ibu-ibu. Jadi yang pertama, dalam rangka mengisi bulan Sya'ban yang mulia, mari kita tingkatkan lagi semangat kita membaca sholawat. Kenapa harus ditarget? Karena kita manusia. Kalau manusia itu kalau pakai target biasanya semangat. Betul tidak Bu? Karena kita sudah bisa baca sholawat aja sudah rezeki dari Allah. Jadi jangan dianggap rezeki itu hanya uang, rezeki itu hanya materi, rezeki itu hanya dapat arisan 20 juta, bukan. Bisa ngaji, rezeki. Bisa bersilaturahmi, rezeki. Berkumpul dengan orang-orang ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, ahli kepengajian, rezeki. Punya tetangga baik, rezeki. Punya tetangga yang kurang baik, rezeki. Setiap orang beriman meyakini setiap takdir Allah adalah kebaikan. Bila dihadapkan dengan kemudahan ke lapangan, maka jadi jalan bersyukur. Bila dihadapkan dengan kesempitan, kesusahan, kesedihan, bisa jadi jalan bersabar. Yang kedua, peristiwa agung di bulan Sya'ban adalah adanya penyetoran buku catatan amal 1 tahunan, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita umatnya yang ingin meraih rahmat dan maghfirah Allah di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban, agar menghidupkan malam itu dengan berbagai macam amal kebaikan. Kalau di pondok-pondok pesantren saya dulu ketika malam nisfu Sya'ban sama, alhamdulillah saya tinggal di Taman Laguna sudah mau 13 tahun. Setiap memasuki malam nisfu Sya'ban, kami mengumpulkan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak TPQ berjamaah sholat maghrib. Setelah berjamaah sholat maghrib, baca Yasin 3 kali. Ya Bu, ini yang diamalkan oleh para ulama terdahulu. Yasin yang pertama minta wasilah kepada Allah. Wasilah itu apa? Jalan. Wasilah itu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, carilah keuntungan oleh kalian semua dengan mengadakan wasilah, dengan cara wasilah. Wasilah yang bisa diamalkan itu apa? Amal-amal soleh. Ya Bu, Al-Quran, baca sholawat, sodaqoh, berbuat kebaikan. Nih makanya Ibu, kalau Ibu sudah baca Al-Quran meskipun 1 ayat atau 1 juz, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan bacaan pahala saya Engkau sampaikan kepada almarhum, almarhumah orang tua saya, atau siapa sebutkan oleh Ibu, itu wasilah. Atau Ibu sodakoh nih, kalau Ramadan kan gencar-gencarnya bulan sodakoh, karena setiap 1 kebaikan dibalas oleh Allah 1000 kali lipat. Maka ketika Ibu
sodakoh takjil ke masjid, jangan diam saja, niatkan, ya Allah sampaikan pahala sodakoh saya untuk kedua orang tua saya. Itu namanya wasilah, ya Bu, pelantara agar segera tercapai dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yasin yang pertama berarti kurang lebih kalau malam nisfu Sa'ban tanggal, pokoknya malam Senin, malam Selasa kalau nggak salah, Maret, minggu kedua malam, kalau nggak malam Senin malam Selasa ya. Kalau hari ini tanggal 6 bulan Sya'ban. Biasanya kan nanti dipimpin oleh para imam masjid di daerah, di perumahan masing-masing. Yang pertama bacaan surah Yasin, meminta kepada Allah, ya Allah dengan wasilah barokah surah Yasin yang saya baca, berikanlah saya panjang usia yang barokah. Kenapa kita minta panjang usia yang barokah? Untuk apa? Makin tua tapi tidak makin semangat ibadah. Betul apa betul? Untuk apa hidup di dunia lama kalau tidak makin dekat kepada Allah Sang Pencipta? Untuk apa di dunia lama-lama kalau hanya menumpuk dosa? Makanya di malam nisfu Sa'ban Allah mencatat takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi minta kepada Allah di malam nisfu Sa'ban tersebut, Yasin yang pertama minta barokah dari bacaan surah Yasin agar diberikan panjang usia yang barokah. Selesai Yasin yang pertama, lanjut ke Yasin yang kedua. Minta kepada Allah, ya Allah dengan barokah bacaan surah Yasin yang kedua ini, berikanlah hamba rezeki yang halal, berkah berlimpah untuk beribadah. Untuk apa rezeki banyak? Untuk apa materi banyak? Kalau hanya dengan materi itu semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dunia itu seperti bangkai, kata Rasul. Dunia itu hina, dunia itu menjijikkan. Kalau dengan dunia itu kita jadi makin sombong, kalau dengan punya materi tersebut kita makin jauh dari Allah. Kurang kaya bagaimana Fir'aun, kurang kaya bagaimana Namrud, tapi lantas mereka apakah meninggalnya dalam keadaan baik? Tidak. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, siksaan Allah itu sangat amat pedih. Di antaranya Fir'aun dan Raja Namrud. Mereka sombong dengan kekayaannya, mereka sombong dengan materinya. Padahal kekayaan materi sedikit apapun atau banyak itu hanya titipan. Jadi minta sama Allah di setiap doa kita sepada sholat, jangan hanya minta uang banyak, jangan hanya minta materi berlimpah, tapi minta rezeki yang berkah. Kalau berkah itu enteng dibawa ibadah, karena namanya berkah itu ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Dan ketika kita bertambah kebaikan, bertambah cinta dan mahabbah kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia barokah, ibu jadi mudah ke pengajian. Usia yang barokah, ibu jadi mudah membaca Al-Quran. Usia yang barokah, ibu jadi aktif di masjid ke masjid untuk mengikuti pengajian. Itulah yang namanya usia yang barokah. Rezeki yang barokah bisa berinfak, bersedekah tanpa perhitungan. Karena apa? Ketika kita mengeluarkan infak banyak atau sedikit, hakikatnya kita sudah menitipkan dulu harta kita, dikirim dahulu ke surga. Nanti kita nyusul ikut ke sana. Betul tidak Bu? Tabungan emas ibu yang 75 kilo. Betul kan? Ada yang 75 kilo, ada yang 50 kilo kalau ada agak langsing mungkin ya. Tapi emasnya tidak bisa digadein. Tapi multifungsi, tidak bisa dibawa mati. Tapi amal ibadah sedekah kita yang kita infakkan lillahi ta'ala, itulah yang akan membawa barokah hidup dunia sampai akhirat. Yang ketiga, surah Yasin yang ketiga, minta sama Allah kekuatan iman sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Kita sudah berada di penghujung zaman,
fitnah merajalela. Bahkan naudzubillah ya Bu, sekarang sudah di zaman era digital, anak-anak pegang HP, hati-hati. Dulu kita lihat TV aja dibatasi, sampai kalau maghrib kayaknya seperti haram nonton TV. Jangan dulu ya Bu. Sekarang anak-anak masing-masing sudah pegang HP. Iklan yang tidak pantas dipertontonkan, apa yang itulah kekhawatiran kita sebagai orang tua. Maka kita minta sama Allah agar kita, keluarga kita, turunan kita diberikan ketetapan iman sampai meninggal mendapatkan husnul khotimah. Lalu setelah sholat isya, sholat tasbih. Sholat tasbih selesai, sholat sunnah mutlak. Kalau witirnya sudah selesai, rawatibnya sudah selesai, silahkan ibu berbagai macam amal kebaikan kita tingkatkan di malam nisfu Sa'ban. Agar apa? Agar ketika tutup buku catatan amal tahunan kita ditutup dengan amal kebaikan. Nah, besoknya disunahkan berpuasa. Malamnya menghidupkan malam dengan ibadah, siangnya kita berpuasa. Ibadah karena Allah, menutup buku catatan amal tahunan dengan amal baik, membuka catatan amal tahunan dengan amal baik. Mudah-mudahan ditutup dengan baik, diawali dengan baik, maka 1 tahun ke depan kita senantiasa diiringi kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau yang sedang haid? Maka jangan melewatkan kesempatan emas. Bagi yang sedang haid tidak boleh ketinggalan ikut serta menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan memperbanyak sholawat. Ya Bu, silakan baca Asmaul Husna yang banyak, sholawat yang banyak, dzikir, tahmid, tahlil, takbir, tasbih, haulullah. Silakan perbanyak dzikir di malam itu. Istimewakan malam nisfu Sa'ban dengan mengharap kepada Allah kita dan keluarga kita diberikan takdir yang baik selama 1 tahun ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa saya simpulkan dalam memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Sya'ban. Yang pertama, perbanyak sholawat. Karena dengan memperbanyak sholawat berarti kita mengikuti anjuran Allah. Karena sholawat adalah perintah dari Allah. Kalau kita sudah mengamalkan apa yang Allah ajarkan, berarti sudah termasuk kategori orang yang bersyukur. Yakin orang yang bersyukur hidupnya akan senantiasa makmur, akan semakin ditambah nikmat yang sudah ada. Nanti di malam nisfu Sa'ban, mari kita siapkan lahir batin kita untuk memuliakan malam yang dimuliakan Allah dengan memperbanyak amal kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dan kita awali dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Lanjutkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita di pagi hari ini Allah terima menjadi amal soleh dan menjadi jalan kita dipanjangkan usia dalam keberkahan, dimudahkan rezeki kita untuk bekal beribadah. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita solih dan solihah, berakhlakul karimah, menjadi qurrata ayun bagi setiap orang tua di dunia sampai akhiratnya. Dan apa yang kita hajatkan dengan wasilah silaturahmi ini Allah kabulkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini mati kayaknya, casannya udah habisnya, baterainya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ini terkait menuntut ilmu. Jadi banyak fenomena di kaum ibu terutama malas sekali kalau diajak mau kajian, baik itu belajar Al-Quran, belajar ilmu fikih dan yang lainnya, dengan alasan mereka sudah cukup puas dengan apa yang mereka tahu. Itu Islam. Sepengetahuan saya kan belajar ilmu tajwid itu memang hukumnya fardu kifayah ya Umi. Tapi belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu wajib hukumnya bagi semua umat Islam. Tapi gimana caranya gitu membangkitkan, mengajak ibu-ibu ini gitu. Karena mereka kadang-kadang berpendapat, ngapain belajar? Nanti semakin banyak belajar semakin banyak yang salah kitanya, jadi malas gitu. Nah, saya mau nanyakan sampai sejauh mana kita itu dimaklumi gitu. Jadi misal terutama masalah fikih ya, yang beribadah kita terhadap Allah gitu. Itu kan kita dulu belajar mungkin pada saat kita dulu di bangku sekolah dan pengetahuannya hanya sebatas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita zaman dahulu. Namun ternyata pengalaman pribadi saya setelah ikut mengaji, apa yang saya dapat dulu itu ternyata banyak yang kurang gitu. Jadi untuk penyempurnaan ibadah kita itu kita perlu belajar lagi. Cuman ibu-ibu ini kadang-kadang ya alasannya itu semuanya salah kalau kita belajar lagi. Saya itu menanyakan sampai di manakah memaklumi gitu loh. Apakah dosakah bagi kita gitu di saat fasilitas untuk tempat mengaji itu banyak, namun kita tidak mau mengikutinya. Itu yang saya tanyakan Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari mulai buayan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Jadi artinya memang menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap individu dan tidak ada batasan waktunya. Kenapa Rasulullah sampai banyak hadis menyebutkan pentingnya thalabul ilmi? Karena ilmu itu adalah jalan diterimanya amal ibadah kita.
Jadi dalam ilmu itu kan ada 3 ya Bu ya. Ilmu paling menjadi ilmu dasar, fondasi kuat ilmu itu 1 ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Meskipun sholatnya banyak, baca Qur'annya banyak, tapi dia syirik alias percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka jatuhnya musyrik. Berarti tauhidnya belum esak ke Allah. Nah, pentingnya dasar ilmu agama itu belajar ilmu tauhid ya Bu, apalagi kalau kita dibesarkan di daerah-daerah yang mempercayai mitos zaman-zaman dulu ya Bu ya. Jangan lewat ke sana, kalau lewat ke sana harus bawa makanan, simpen makanan untuk Mbah Anu. Nah, itu kan berarti belum memurnikan keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hal ubudiyah ibadah kita, wudu kita, sholat kita, ibadah haji kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, umroh kita diatur oleh ilmu fikih. Nah, ilmu fikih inilah yang menjadi barometer sah atau tidaknya ibadah kita. Kalau ditanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu beribadah mau tidak dapat pahala? Mau, katanya. Betul tidak Bu? Ibu baca Al-Quran mau gak dapat pahala? Mau. Jangan dulu tinggi levelnya mendapat pahala. Sebelum level mendapat pahala, ada level di bawahnya dulu. Sah atau tidak dulu ibadah kita? Ya Bu, jadi kalau pahala itu bonus setelah sah ibadah kita dan niat kita murni ibadah karena Allah sesuai tuntunan ilmu fikihnya. Kalau Al-Quran ilmu tajwidnya, maka kalau mukhlisin orang tersebut ikhlas ibadahnya, maka baru keluar ada pahala dari Allah. Jadi sebenarnya kita tidak boleh merasa jemu, merasa bosan mengaji, karena mengaji bukan untuk orang lain, untuk diri kita, untuk cahaya kehidupan kita. Fokus ke diri kita, memperbaiki diri kita. Ingat kata sabda Rasulullah SAW, man kana yaumu khairon min amsihi fahuwa robihun. Orang ditanya mau untung mau rugi? Mau untung pasti ya Bu ya. Nah, untung dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah ketika hari ini lebih baik ibadah kita, ilmu makin nambah, kedekatan sama Allah makin intens, itu yang dinamakan untung. Jadi ketika ibu di posisi orang yang mengajak, niatkan mengajaknya menjadi syiar, insya Allah menjadi amal jariah. Jadi ibu tidak boleh lelah, tidak boleh patah semangat dengan ibu mengajak, nggak usah, saya mah cukup aja, penting saya sholat tepat waktu, nanti bacaan saya Al-Fatihah pun sudah kok dulu diajarkan sama guru ngaji saya di kampung. Untuk kita yang mengajaknya jadi syiar, yakin jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di posisi yang diajak dan ketika diajak dalam kebaikan tidak mau, coba tanyakan dalam lubuk hati yang paling dalam, ada apa kok tidak mau mengaji? Ketika kita dipersulit dalam kebaikan, sesungguhnya diantaranya adalah banyaknya dosa kita. Sudah tebalnya kotoran dalam hati kita sehingga hidayah Allah susah untuk masuk dan kita kurang tertarik dalam kebaikan. Gak apa-apa lah. Jelas kan? Suara saya politron, yakin? Soalnya kata suami saya, suara saya politron. Sudah diakui. Nah, jadi kalau posisi kita orang yang ngajak, contoh ketua talim nih, ibu-ibu ketua talim itu tidak punya gaji, ya Bu, tidak diupah dengan upah dunia, tapi upahnya akhirat. Karena upahnya akhirat, cobaannya pun luar biasa. Dan itu banyak dicurhatkan oleh ibu-ibu ketua talim. Umi, kenapa kalau ngaji di masjid mah hanya segelintir orang, tapi kalau di rumah sampai luar-luar penuh, bahkan gelar lagi karpet di jalan. Kata saya, sebab di rumah ada sotonya, sebab di rumah ada baksonya. Nah, kalau kita di posisi ibu ketua, ngajak terus ngajak, tidak boleh patah semangat, karena kita sudah syiar pun sudah menjadi orang yang menolong agama
Allah intan surullaha yansurukum. Yakin ketika hidup kita diwakafkan untuk menolong agama Allah, maka yakin setiap langkah kita akan ditolong Allah. Amin. Kalau kita posisi yang masih malas ngaji, kenapa kok orang lain bisa semangat ngaji, saya tidak semangat? Tanyakan dalam lubuk hati kita. Jangan-jangan dosa kita yang sudah berkerak sampai hidayah Allah jauh tidak sampai ke hati saya, sehingga saya tidak tergerak untuk bisa mengaji. Nah, untuk kita yang sudah rajin mengaji, ibu-ibu semuanya yang sudah istiqomah taklim, ada takdir Allah yang kita lihat seperti ibu-ibu yang belum tergerak hatinya untuk ngaji, untuk mendapat ridho dan pahala dari Allah lewat jalur ini, doakan ya Bu ya. Doakan ibu, doakan mereka, kasihan mereka masih ditutup mata hidayahnya oleh Allah, dan itu bukan urusan kita. Dosa mereka bukan urusan kita. Urusan kita tetap istiqomah beribadah, tetap mendoakan mereka dalam kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan, terima kasih Umi, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mendoakan mereka, suatu saat Allah buka hijab di dalam hatinya dan Allah mudahkan langkah kakinya untuk pergi ke majelis taklim. Dan sampai kapan dimaklumi? Tidak ada dimaklumi. Kalau wajib mah ya wajib. Sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Mengkaji ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Quran disertai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Bacaan Al-Quran yang paling dasar yang wajib kita baca, yang wajib kita kaji dan harus betul tartilnya adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah rukun qauli dalam sholat, yang ketika Fatihah kita betul makhorijul huruf dan tajwidnya, maka insya Allah efeknya sholat kitanya bagus. Tapi naudzubillah ketika kita sholat tapi baca Al-Quran surat Al-Fatihahnya tidak sesuai ilmu tajwid dan makhorijul huruf, maka naudzubillah efeknya sholat kita pun jadi tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha mengaji lalu kita masih salah, Allah mengampuni. Contoh ibu begini ya, ibu berjalan dari rumah ke masjid at-Taubah, ternyata Allah berkehendak lain, baru beberapa langkah dari rumah, naudzubillah ini hanya contoh ya Bu ya, ternyata malaikat Israil menjemput ibu, sehingga ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ke tempat ngajinya ibu udah sampai belum? Tapi dari rumah ibu sudah keluar, sudah niat mau ngaji. Itu istimewanya orang yang hendak pergi ke majelis taklim, meskipun belum sampai ke tempat taklimnya sudah dicatat oleh Allah beliau ahli ilmu, karena ada usaha, ada ingin di dalam hati, sehingga lelah pun, capek pun, sakit pun, dan sakitnya memang yang masih bisa di ini ya Bu ya, kalau udah sakit parah Allah memaklumi karena memang sakit. Lalu ibu keluar rumah, nah kaki yang digerakkan itulah sebagai bentuk usaha, dan Allah melihat kesungguhan kita untuk belajar ilmu agama, karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi untuk diri kita pribadi tetap semangat mengaji karena Allah. Ngaji adalah jalan sarana diampuni dosa kita. Dan kata Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah aku tunjukkan taman surga di dunia? Mau ya Rasulullah. 2 taman surga di dunia. Yang pertama Raudhah, adanya di Masjid Nabawi, yang kalau kita masuk berebut masuk Raudhah tersebut ya Bu ya, karpetnya warna hijau. Yang kedua taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Hanya orang-orang yang istimewa, hanya orang-orang pilihan Allah, hanya orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, yang diberikan keinginan dan terus merindukan taklim untuk mencari ilmunya Allah. Kita yang sudah dalam posisi istiqomah taklim, bersyukurlah, jaga iman kita, jaga hati kita, jangan sampai mengotori karena orang lain belum tergerak ingin ngaji.
jadikan sarana untuk menjadi ibadah di hadapan Allah dengan mengajak tanpa putus asa, terus mengajak tanpa lelah, dan doakan. Selebihnya silahkan urusan dosa masing-masing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, karena kita masih rajin ngaji, ada salahnya Allah mengampuni karena kita sedang berusaha mengaji. Tapi naudzubillah, kalau sholat kita masih memakai ilmu TK, ilmu SD. Kan dulu kita ngaji di zaman SD, gurunya menyampaikan yang sesuai dengan pemahaman anak-anak SD. Jadi makanya butuh terus ngaji itu. Semakin hari kalau semakin tahu, jangan semakin banyak salah. Tidak, justru Allah sayang ketika kita masih hidup. Oh, ternyata selama ini kita salah. Harusnya bersyukur, bukan malah menyesal. Bersyukur masih hidup, diingatkan oleh Allah, berarti masih ada sarana untuk memperbaiki diri. Kalau sudah meninggal salah, ya sudah, tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki sholat kita. Itu saja mungkin ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomah dalam mencari ilmu. Dan kalau mau disebutkan, ibu-ibu yang ahli kepengajian, inilah seromantis-romantisnya pasangan. Karena sesungguhnya sholat kita, wudhu kita, ibadah kita itu yang harus mengajarkan suami, ibu. Tapi berhubung kita kasihan kan, suami cari nafkah dari pagi sampai maghrib, cari kebutuhan finansial untuk kita dan anak-anak kita. Makanya gerakan hati, paksakan agar nanti di hadapan Allah sholat kita, wudhu kita belum sempurna pun minimal sedang berjalan untuk ke arah sempurna. Nanti biar meringankan pertanyaan hisaban untuk suami kita, ya Bu, insya Allah. Tapi tentunya kalau mau mengaji, izin dan ridho suami itu yang paling penting, karena surga kita itu suami kita. Kalau suami sudah mengizinkan, bahkan malah ngasih bekal, Pak, Mama mau ngaji. Oh iya, ini untuk bekalnya mah nih 200.000 untuk baksonya, 200.000 untuk ongkosnya, ini 500.000 nanti Mama ke mall ya, karena Papa sayang sama Mama. Mama sudah meringankan beban hisaban di hadapan Allah. Suka gitu enggak suaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan makan. Sudah? Oh, boleh. Biasanya anak-anak itu sholat subuhnya agak sulit. Sampai bagaimanakah kita harus membangun aja, kalau misalnya sudah berbagai macam cara dengan pengurutan, sudah kita laksanakan, mesti juga gitu. Walaupun mereka melakukan ibadah ini tapi agak terpaksa gitu ya. Nah, seringkali seperti itu aja kita. Iya. Udah itu kan kita nggak mau kasar nih sama anak-anak gitu ya. Tiba-tiba karena udah keseringan seperti itu, kita kan agak kasar. Gimana caranya? Apakah kita hanya mengingatkan saja? Apa karena mereka sudah cukup dewasa? Apakah kita harus ingatkan sampai dia melaksanakan sholat itu? Masalah membangunkan anak untuk mengingatkan anak kita sholat, dan yang lainnya bukan hanya sholat. Ketika dia berbuat salah, kita sebagai orang tua sampai kapanpun tetap wajib mengingatkan, ya Bu ya. Meskipun dia nanti sudah berumah tangga, sholatnya agak malas atau ada hal-hal yang keluar dari syariat Allah, maka kita sebagai orang tuanya tetap wajib mengingatkan. Nah, kalau posisi anak-anak kita masih kecil, batasan usia untuk mengajarkan anak-anak sholat itu dari kecil, ya Bu ya, sampai umur 7 tahun terus dengan cara kelembutan. Karena kan kalau kata Sayyidina Ali,
anak usia 0 sampai 5 tahun itu jadikan apa ya, seperti raja dan ratu. Tapi tetap kita pun harus punya batasan, jangan sampai mentang-mentang seperti raja dan ratu, keinginannya semua dituruti, lalu dia berbuat yang agak-agak yang keluar dari koridor syariat yang tidak pantas kita diamkan. Bukan seperti itu. Berarti ketika kita punya anak yang masih kecil, apalagi kalau udah menginjak usia 7 tahun sampai 10 tahun, bahkan Rasulullah menyebutkan boleh memukul anak yang susah untuk melaksanakan sholat, batasan usianya 7 tahun, tapi tidak boleh menimbulkan memar. Tapi sulit, ya mungkin sulit itulah jalan kita mendapatkan pahala ya Bu. Karena dalam hidup itu ujian pasti ada aja. Tidak mungkin orang hidup semuanya mulus seperti jalan tol. Ada ujiannya dari suami, ada ujiannya dari anak baik, suami baik, mertua merongrong, mertua baik, ipar merongrong, ipar baik, adik kandung minta uang terus. Ada itu ya. Namanya hidup tidak mungkin lepas dari ujian. Makanya ketika dihadapkan dengan kesulitan membangunkan anak mau sholat, banyak-banyak berdoa kepada Allah ya, tadi diantaranya dengan mengamalkan banyak sholawat Ibu. Jadi intinya Ibu jangan meremehkan kehebatan sholawat. Sholawat itu adalah amalan yang ketika kita tidak ikhlas pun Allah terima. Tapi tetap kita harus belajar untuk ikhlas. Bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan, gurunya orang yang tidak punya guru adalah sholawat. Kan semua ilmu itu harus punya guru. Meskipun sekarang zaman digital, Ibu ngajinya dari YouTube, Ibu ngajinya dari Google, boleh untuk mengisi kekosongan. Tapi tetap Ibu harus punya guru. Karena nanti yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ini Fatihah Ibu dari siapa? Bersanad tidak ke Rasulullah? Ya Bu, bacaan Al-Quran ini diijazahkan oleh siapa? Bersanad tidak kepada Rasulullah. Harus punya guru. Karena kalau orang berilmu tidak punya guru, maka gurunya adalah setan, kecuali sholawat. Jadi Ibu kalau Ibu dihadapkan dengan kesulitan apapun itu, biasakan kita sebagai ibu rumah tangga, jadikan sholawat adalah kebutuhan. Kalau sholawat sudah diamalkan setiap hari langgeng, yakin setiap apapun kesulitan yang menurut akal logika mustahil, Allah akan memberikan kemudahan. Bahkan tambahan lagi, ijazah dari guru saya, kalau anak kita sedang pesantren atau sedang menuntut ilmu dimanapun berada, ingin anak-anak kita soleh, nurut sama gurunya, maka diantara amalannya adalah kita sebagai ibunya, terutama ibunya, kan doa ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Saking secepat kilatnya Allah akan mengabulkan, yaitu baca 41 kali surat Al-Fatihah. Dan khususkan surat Al-Fatihah itu untuk anak kita agar soleh dan solihah. Pokoknya luar biasa Ibu, perjuangan seorang ibu itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu itu capek ngurus rumah tangga, harus ngaji lagi, pulang nyediain makanan minuman untuk anak dan suami. Betul tidak Bu? Makanya luar biasa, pahalanya pun dari Allah sudah disiapkan istimewa. Nah, karena kalau kita di dunia ujian pasti ada, ya namanya di dunia tempat lelah, tempat capek, tempat susah ya di dunia. Nanti mau tempat yang enak, yang adem, yang tentrem, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, nanti tempatnya di surga. Nah, sekarang kita sedang menanam dulu ya Bu. Mudah-mudahan kita memanennya banyak pahala di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jadi terus saja Ibu, terus mengingatkan sampai dia sholat. Kalau sampai marah, yang marah ya wajar, karena marah dalam kebaikan pun insya Allah dicatat pahala. Kan mengingatkan ya Bu, cuma jangan sampai menimbulkan trauma terhadap anak. Marahnya marah yang wajar, karena biasanya kalau orang tua ibu marah itu tanda sayang ya Bu ya, tanda sayang insya Allah. Tapi tetap imbangi dengan
doa kepada Allah, dan tadi sholawat khusus untuk anak yang tadi agak susah bangun sholat subuhnya. Itu saja Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah salam tadi ya? Jadi sekarang tinggal mushafah. Mohon maaf lahir dan batin.